Dan kali ini sebelah saya itu ada perempuan cantik banget ya, kayak boneka ya. Apalagi setelah berhijab, fashionnya tuh lain daripada yang lain ya. Siapa lagi kalau bukan Angel Elga. Yeay! Olah-olah saya ini perempuan nggak baik, bawa laki-laki, terus ngejebak saya bersama dengan teman saya. Kayak sapi dicucuk hidungnya gimana sih, nurut aja gitu, kayak gitu. Dia lihat kamera, dia dorong saya dan dia tarik. Nah, dari situlah saya kunci dari dalam. Kan harusnya kan keluar aja, tapi kan saya tidak keluar. Karena kenapa? Karena saya tidak terpikir mau bikin siasat apa, karena memang saya nggak lakuin apa-apa. Yang saya pikirkan adalah keselamatan saya. Kalau saya keluar, mereka ini kan mau kroyok saya semuanya. Maksudnya aku jadi pengen tahu, selain hikmah tadi, berarti kan Angel udah pintar masalah hukum ya? Karena mau nggak mau loh, iya kan? Iya. Nah, saya menjalani aja proses sih, proses jalan. Tapi mau nggak mau kan kita jadi pintar Iya, kan? belajar. Karena kita kan akhirnya kan belajar hukum secara praktek. Nah, tahun 2024 kalau kita lihat Angel udah berapa kali nyalek ya? Siapa tahu yang namanya 2024 ya kan bisa menjadi wakil rakyat. Apakah mau masuk komisi 3 dengan peristiwa hukum kemarin? Karena itu kan hal yang mungkin terjadi sama semua orang kan. Belum terpikir sih ke sana gitu. Cuman kalau memang ada jalannya nanti tiba-tiba memang sudah garis tangan saya memang tetap di politik juga. Ya bisa juga sih kayak bisa dipikirkan. Bisa juga iya, sih. Kan? Soalnya aku juga iya, dengan peristiwa hukum ini memang sedikit banyaknya jadinya akhirnya belajar gitu. Belajar gitu bahwa bicara tuh harus begini, kalau ini tuh begini, ini begini. Karena hukum itu kan begini. Ada celah kan? Iya, hukum itu celah. Jadi kita harus bisa memanage celah-celah itu menjadi satu kebenaran. Yang penting kan benar ya. Kalau salah mah nggak bisa dibolak-balik. Iya, ya makanya. Kan? Soalnya gini juga, kadang-kadang ada beberapa orang kayak mempermainkan hukum gitu. Lapor sana, lapor sini, cuman untuk media aja. Padahal kasus ini tidak mungkin bisa berjalan gitu. Karena tidak, ya sekarang gini, orang punya hak untuk lapor orang. Punya hak. Karena kita negara hukum. Negara hukum. Tapi menurut aku, yang dia bawa ini tuh apa gitu loh. Case-nya tuh apa gitu kan. Nah, ini juga akhirnya menjadi pertimbangan saya jadi belajar gitu. Kalau menyangkut diri saya rasa gini, kalau case ini tidak bisa naik, saya nggak mau. Buat saya buang-buang waktu. Buang waktu kita harus BAP, dan buang waktu polisi juga mungkin harus ngurusin yang lain. Bayar lawyer. Ya kan? Gitu. Jadi saya pikir nggak deh, karena saya memang tidak mencari berita di lewat situ gitu. Tapi alhamdulillah case saya semua ini saya sudah pelajari. Jadi saya jadinya kayak mungkin melebihi lawyer ya gitu ya. Kadang saya membedah gini, kalau ini ada pasalnya nggak, ini ada ini nggak, ini buktinya kuat nggak, kalau nggak ya udah saya nggak mau, karena kan nggak semua juga lawyer juga bisa kita kendalikan gitu loh, karena semua juga pengennya muncul aja di media, ada juga begitu kan. Sebagai klien kita harus ngerem juga lah. Saya memang yang lebih udah yang kayak sekolah hukum nih gitu. Akhirnya saya belajar tuh bener banget gitu. Saya belajar gini, saya begini. Kalau memang case ini nggak naik, saya nggak mau buang waktu gitu. Tapi selama 2 tahun ada nggak kayaknya give up gitu? Entah masalah di mananya, kan kita tahu ya, masih hukum itu kan celah sekali lagi. Harus ada strategi di situ, harus ada juga logistik ya. Nah, maksudnya harus menang itu apakah sebagian dari memang purpose-nya Angel mempermasalahkan ini dari awal harus menangkah, apa ya udah deh syukur-syukur bisa menang, atau gimana sebenarnya? Jadi gini, awalnya karena saya yakin diri saya ini korban dari jebakan mereka. Awalnya saya pikir gini, aduh, saya kayaknya kayaknya lelah nih gitu kan, berjalan nih kayaknya lelah nih gitu. Tapi saya tuh kayak gini lagi nih, aduh, tapi kalau saya lelah di itu sini, kok cuma sampai di sini aja ya. Akhirnya saya perjuangin terus, saya mau menghapus lelah-lelah saya itu gitu. Saya perjuangin terus, saya minta keadilan terus, saya datang terus ke kantor polisi. Iya, saya datang terus, saya bilang, Pak, kalau memang saya bersalah, buktikan saya salah. Tapi kalau saya tidak bersalah, saya juga minta
karena saya punya nama baik juga, saya sebagai perempuan, ya, jadi harus fair gitu loh. Dibukain ini. Itu nggak diekspos sama media ya kayaknya ya. Waktu datang nanya tentang keadilan, kayaknya nggak manggil Karena wartawan ya. saya bukan tipe orang yang suka gitu-gitu. Saya pengennya kalau sudah memang hasilnya siapa yang salah, terbukti siapa yang salah, ya monggo itu silakan polisi yang iniin. Tapi pada saat saya datang ke polisi, follow up gitu ya. Saya memang minta keadilan dan segala macam gitu kan, itu kan memang juga nggak gampang ya, saya harus melalui proses itu panjang sekali proses itu gitu. Makanya kalau ada yang bicara dari pihak sana mengatakan, Angel Aga punya uang, dia bisa apa aja, melakukan apa aja, saya bilang nggak ada aparat mau taruhkan nyawa jabatannya hanya untuk saya, sementara kasus ini ditonton dari awal sampai detik terakhir ini gitu. Jadi kayak kan kasus ini benar-benar harus hati-hati banget. Betul, gitu. Nah, saya perjuangan itu. Tapi pada saat titik saya, ada titik lemah saya tuh gini, aduh udah deh capek deh. Ya udah deh ikutin aja deh. Yang penting saya udah pantau, saya sudah minta keadilan, saya sudah serahin semua barang bukti saya. Ya udah saya mau tunggu aja sampai mana nih prosesnya gitu kan. Tapi semakin saya ikhlas, akhirnya jawaban gitu. Tiba-tiba, Bu, sudah kita panggil pihak sana dan sudah begini-gini, tiba-tiba ada keputusan, tiba-tiba udah panggil, tiba-tiba dia di penjara. Makanya saya percaya banget, semakin saya ikhlas, semua jawaban itu terbuka semuanya. Sesimpel itu ya. Tapi harus benar-benar gitu. Saya pada saat saya udah ikhlaskan tuh, saya benar-benar yang ya udah deh, saya taruhkan di sini harga diri saya. Sudah. Saya udah, maksudnya gini loh, ada bisnis yang harus saya jalankan, saya punya karyawan yang harus tetap digaji, anak saya tetap harus saya pantau pertumbuhannya, terus saya juga harus tetap mandiri, harus survive juga dan segala macam. Udah deh, saya kesampingkan. Ini menjadi bagian hidup saya yang mungkin kalau di urutan tuh kelima gitu, bukan poin yang harus utama banget saya pikirkan. Tapi tetap diperjuangkan ya. Begitu saya seikhlas-ikhlasnya, semuanya berjalan dengan baik. Malah Makanya terbuka ya. Terbuka. Kuncinya cuma satu sih, ikhlas tadi. Ikhlas sama sholat tahajud tengah malam. Saya yakin banget itu. Seperti saya kasih gambar. Saya ini kan pindah keyakinan dari keluarga yang semuanya agamanya baik ya. Kalau kakak saya pendeta, om saya punya gereja dan segala macam. Saya pindah dari keyakinan itu bukan hal yang gampang. 15 tahun saya tidak ketemu dengan keluarga saya. Tapi sekarang keluarga saya menyayangi saya melebihi apapun gitu ya. Karena apa? Saya udah putus asa gini, udah deh, nggak mungkin nih keluarga mau terima saya. Apalagi semakin hari saya datengin guru ngaji, terus saya juga pakai kerudung dan segala macam gitu kan. Tapi karena memang saya yakin ini adalah pilihan saya dan saya logika dan saya mau jalan di sini gitu kan. Saya kuncinya cuma satu, karena Bang Haji pernah kasih tahu sama saya juga, paling tidak ada ilmu yang saya ambil gitu kan, serahkan sama Allah, sholat tengah malam itu, saya lakukan itu, kejawab semuanya. Akhirnya keluarga saya sekarang malah milihin kerudung, malah bikinin kalau lebaran tuh masakin, kalau ada saya kegiatan muslim apa mereka ikut membantu. Saya tiap hari nggak perlu masak, keluarga aku jadi berbalik semuanya kan. Hati manusia hanya Allah yang bisa bolak-balikan gitu. Tapi aku amazed ya sama Angel ya, karena usianya 12 tahun lebih muda daripada aku, tapi perjalanan hidupnya tuh lumayan ya, bung gitu ya. Mungkin aku nggak ada seberapanya. Jadi pada saat mu'alaf ya, itu kan berarti waktu itu mohon maaf masih sama Bang Haji ya. Mu'alafnya sama beliau soalnya. Iya, jadi boleh dibilang kayaknya sosok beliau itu masih ada ya di kepalanya Angel ya, sebagai orang yang harus dihormati sampai saat ini ya. Beliaulah yang membentuk saya gitu. Masih kalau dulu kan saya nikah aja masih muda banget ya, jalan 17 tahun. Jalan 17 tahun. Jadi belum tahu apa-apa gitu. Masih ya kalau orang bilang belum ketemu jati diri mau kemana sih gitu. Jadi kalau misalnya ada omongan ini, ada ini gampang, kita kan kayak nggak ada pegangan gitu kan. Nah, semenjak sama beliau itulah saya dikasih tahu gitu. Itu pun prosesnya nggak sebentar kan, semua tuh butuh proses gitu. Proses semuanya gitu. Saya lewati itu semuanya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang menimpa diri saya selalu ingat pesan beliau, selalu ingat. Maksudnya dia selalu ngomong kayak gini, kamu tuh punya kelebihan, ya.
Allah sudah memberikan kamu kelebihan begini. Pasti ujian kamu juga nggak sedikit. Iya, betul. Semakin Allah memberikan kamu kelebihan, semakin ujian itu semakin membesar. Contoh kayak dia kasih contoh, saya itu logika banget, sampai saya itu sekarang itu masih ingat banget. Dia bilang gini, semakin manusia diberikan rizki sama Allah, kayak contoh, kalau rizki kamu lancar, seperti air keran itu lancar banget, pasti ujian kamu juga semakin banyak. Iya, betul, betul. Kalau Allah kasih kamu air cuma tetesnya cuma sedikit, tes ujiannya juga sedikit, sesuai dengan benar. ini. Nah, itu saya yakin banget. Makanya pada saat saya punya perusahaan, saya ngediriin ini, saya pasti was-was. Ujian apa lagi ya? Ujian apa lagi ya? Karena di balik kesuksesan ada juga Pasti ujian. Nanti balik lagi ya. Ya begitulah hidup ya. Harus begitu. Tapi saya pegang 3 hal dalam saya ya. Kalau pribadi saya pegang 3 hal. Saya yakin ujian ini pasti akan ada, besar kecilnya tergantung bagaimana kita menghadapinya juga gitu ya. Saya pegang 3 hal. Yang penting 3 hal buat saya adalah manners kita harus punya, attitude kita harus punya, betul, dan punya elegansi. Cukup 3 hal ini. Jadi 3 hal ini mau diroyak, mau dirobohin, mau dihancurin, mau dilempar pakai apapun. Kalau saya punya 3 hal ini, insya Allah saya bisa berdiri tegak, saya bisa berdiri, dan orang lain akan waktu yang akan menjawab itu semua. Betul. Gitu. Ya, setuju. Itu yang disebut karakter ya. Karena karakter itu ya 3 hal tadi yang disebut sama Angel. Karena nggak mudah memang ya sebagai perempuan, apalagi di zaman sekarang. Dan Angel ini ya samalah, kita entertainment juga, politik juga. Tentunya nggak semua orang suka sama kita. Betul. Jangankan kita buat kesalahan yang besar ya kan. Kalau bisa kita udah kayak bidadari, nggak boleh ada celah kekurangan. Semakin bidadari semakin banyak yang musuhin. Ini menarik banget ya Angel. Aku tuh sering ketemu Angel dari zaman dulu, tapi kan kita bukan yang setiap hari ngobrol ya. Waktu itu coincidence aja. Nah Angel, apa nih yang ingin diwariskan kepada anak perempuan satu-satunya? Karena kan dia udah kayaknya kenyang ya ngelihat ibunya berjuang sendiri, masalah hukum, masalah kehidupan, cari uang sendiri. Kalau lagi ngobrol berdua chit-chat, Angel suka ngomong apa sih sama siapa namanya? Haura. Saya sih ya seperti ibu biasanya aja lah gitu. Cuma saya lebih banyak memperlihatkan sikap gitu. Contoh yang paling terpenting gitu ya. Saya bangun tidur, dia harus melihat ibu tuh kebiasaannya apa. Apa yang saya lakukan. Contoh saya beresin kamar sendiri, saya kasih lihat. Habis itu kan saya orangnya apian gitu loh. Maksudnya bersih gitu kan. Nah, dia tuh tahu sampai anak saya itu kalau saya habis pergi aja, dia bisa lapin sendal saya pakai tisu basah. Tuh, Fania bisa nggak? Bisa nggak kayak gitu? Tuh. Nah, oh, jadi kita tuh harus kasih contoh. Bukannya gini, kamu gini. Oh, malah enggak ya? Enggak. Saya lebih, karena di rumah tuh saya termasuk orang yang lebih pendiam daripada anak-anak. Aku kan bawel banget kan, namanya perempuan, nyanyi, teriak-teriak, nari apa gitu kan. Nah, Inggrisnya juga udah keriting-keriting banget kan. Kita juga kadang-kadang, aduh nih anak ngomongnya apa sih, kadang Mandarin campur Inggris dan segala macam. Nah, saya lebih, memang di rumah kan saya lebih mikir kerjaan gitu, bisnis yang lain apa segala macam. Jadi dia lebih lihat sikap saya. Misalnya saya, cara ngomong saya di telepon sama orang bagaimana, dan saya bangun tidur apa yang saya lakukan ini. Jadi dia tahu. Kayak contoh saya tadi saya cerita, saya pulang, misalnya saya taruh tas, dengerin tuh. Dia bisa ambil tas saya, dia cuma bilang ini mahal ya Mbak, jadi tolong pegangnya harus begini taruh tas. Gitu, kayak gitu. Jadi contohnya gitu. Oh ya ampun, jadi tapi dia nggak pernah rewel gitu ya, atau mama kapan dong punya papa lagi apa gitu, udah nggak ya? Enggak sih. Enggak. Oh, udah lewat ya masa-masanya ya. Mungkin karena memang anak ini mungkin karena udah dari kecil sendiri gitu ya. Jadi dia mungkin ya anak juga akhirnya mengerti ya, tahu situasi gitu, tahu. Jadi dari sekian banyak permasalahan seorang Angel Elga, mana yang paling bikin menangis darah? Kayaknya tegar banget sih ya dirimu ya. Ada nggak? Sebenarnya yang nggak ke cover kamera ya, kecuali yang pada saat dulu itu ya. Sebenarnya saya bukan menyesali, saya justru mensyukuri perpisahan saya yang terakhir ini. Artinya saya selamat gitu. Tapi yang saya sesali itu kenapa saya memulai gitu, kenapa saya menerima, kenapa dengan kebodohan saya ini saya tidak melihat bibit bobot yang tadi saya katakan itu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pukulan terbesar apa, ya ini
Oh, kejadian terakhir ini ya? Karena saya dengan mantan itu nggak ada masalah, semuanya baik sampai detik sekarang. Oh. Semuanya baik, dan mereka tahu karakter saya, dan mereka tahu kehidupan saya, dan mereka tahu bagaimana sifat saya gitu. Cuman yang terakhir inilah. Jadi intinya dari 37 tahun ya, Ya. hidup ya, yang paling membuat seorang Angel Elga, boom, Ya ini. shock, Shock, kaget. kaget peristiwa ini ya. Jadi kayak yang lalu-lalu itu masih wajar lah Masih ya. masih wajar. Wow. Kita mau digosipin apa aja kan, saya pikir udahlah, memang dunia kita dunia Ya, itu entertain, resiko lah ya. Nah, waktunya saya membacakan ini ya, hostnya terlalu kepo karena pada saat aku menyaksikan kejadian itu, aku hanya membayangkan kalau gue di titik Angel, gue mesti ngapain ya? Karena panik ya pasti ya. Pasti. Dan Saya itu aja menghadapi sebulan. misalkan besoknya nih kita ke supermarket kan, sebelum kasus ini clear 2 tahun kemudian kan, Ya. selama 2 tahun pasti pergi belanja Ya. ke anak sekolah kan, pasti ada yang nyinyir. Itu gimana ngadepinnya tuh? Iya. Ibu-ibu gitu kan. Untungnya makanya kembali lagi Heeh, saya masih bilang ini alhamdulillah, heeh. orang yang bermasalah dengan saya yang terakhir ini adalah orang track recordnya sudah Oh iya ini. iya. Jadi pada saat kejadian itu, ini alhamdulillah banget. Jadi saya tuh sebenarnya udah nggak percaya diri, nggak mau pergi, nggak mau apa. Ada perasaan itu ada. ya? Mau angkat kepala aja udah nggak bisa gitu lah. Tapi pada saat itu kan kampanye. Saya coba, kan saya harus menjalankan Iya. itu karena tugas saya kan gitu kan. Tapi ternyata karena memang track record mereka udah seperti itu dan bukan rahasia umum lagi, justru semua orang mensyukuri. Ya Allah Mbak, untung udah cerai. Ya Allah Mbak, udah cerai. Saya jalan-jalan ke supermarket itu ada ibu-ibu yang sampai peluk saya. Mbak Mas. Angel, saya dulu ngefans banget. Kenapa sekarang pas tahu Mbak Angel menikah dengan sosok ini, saya jadi nggak ngefans. Tapi begitu Mbak Angel udah nggak lagi, saya ini yang sabar ya Mbak, yang sabar ya Mbak. Justru kayak begitu. Oh gitu. Saya alhamdulillah kayak netizen di Instagram itu hampir nggak ada komen-komennya yang bagaimana. Justru ada komen-komen itu pasti itu fake account. Oh gitu. Yang kalau kita klik tuh nggak ada itu sama Iya. sekali gitu. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi intinya memang harus percaya ya, hidup itu udah ada yang ngatur. Betul. Yang penting kita niatnya baik, kelakuan kita baik, Ya. dan memang kita harus habluminallahnya bagus, habluminanasnya bagus. Ya. Nah ini ada ya, tapi boleh ya, aku bacain, boleh Silakan tanya dijawab. semuanya. Dari Hendry_Juliardian. Waduh, tolong tanyakan gimana rasanya masih jadi istri sah tapi bawa berondong atau laki lain ke kamar atau rumahnya beberapa kali dan bermalam bareng juga. Ini mungkin ada salah persepsi. Ngadepin yang kayak begini-gini gimana Angel? Dibalesin satu-satu apa? Nggak usah dipikirin. Enggak, karena buat saya gini, kalau yang kayak gitu-gitu tuh biasa tuh bikinan ya, bikinan gitu. Karena aku tahu banget gitu. Kalau real yang fans aku, mereka yang tahu gitu permasalahannya, mereka justru kasihan gitu dengan saya. Justru kalau kayak gitu-gitu tuh saya malah nggak mau pikirin gitu, nggak mau tanggepin gitu kan. Kalau ada yang kayak begitu, saya rasa ya udahlah, wajar lah kan kita hidup ini. Ya. Nggak semuanya orang seneng sama kita, ya kan. Semakin kita berusaha sesempurna mungkin, semakin banyak pasti musuh-musuh yang akan menyerang kita. Pasti kayak gitu. Catat ya. Jadi nggak boleh suuzon ya. Suuzon. Ini secara COVID. Jadi imun booster itu harus dengan positive thinking. Ya. Setuju nggak? Setuju. Nah nih, dari Zen_Raja_Suseno. Salam buat Mbak Angel Elga. Saya kagum sama sosok beliau, wanita yang smart, santun, solehah, dan berwawasan. Amin, Tanyakan insyaallah. kepada beliau kok bisa-bisanya jatuh ke pelukan sang mantan. Waktu kejadian yang sempat menggemparkan, saya sudah yakin kalau itu suatu jebakan, bahkan settingan dari sang mantan. Ternyata Mbak Angel Elga mampu menunjukkan kebenaran. Semangat terus dan sukses selalu buat Mama Vena. Salam sehat selalu. Amin, makasih. Boleh tanggapi? Nah, kayak gini kan mereka yang paham gitu, Iya. paham tanpa kita jelaskan. Sebelum kejadian juga mereka sudah warning mungkin ya, ataupun sudah tahu nih bakalan endingnya begini nih gitu. Karena yang tadi saya bilang, untungnya alhamdulillahnya orang yang jahatin saya, orang yang jebakin saya ini track recordnya sudah ada gitu loh. Jadi saya nggak harus susah payah juga untuk membuka takbir ini semua begitu loh. Saya hanya ya cukup kalau masalah nama baik dan segala macam pastilah ada saya dirugikan, adalah saya sebagai perempuan pasti merasa dipermalukan gitu. Tapi secara Overall ya?
overall gitu saya merasa ya udahlah gitu. Karena begitu saya dapat dukungan yang dari DM dan segala macam Oh, jadi banyak ya waktu banyak banget, banyak selama 2 tahun itu banyak terus yang mendukung konsisten. sampai sekarang ada. Apalagi begitu clear. Tambah banyak lagi. Oh. Karena begitu saya jadi gini, pada saat belum dituntutan, Iya. itu banyak banget orang bikin fake account sama fake gitu loh, kayak komen di YouTube seolah-olah menyalahkan saya dan segala macam. Nah, beberapa sudah dianalisa sama tim saya. Oh, ini nih bikinan ini begini ini sudah ada gitu. Tapi begitu tuntutan itu, dan mereka ini udah takut karena ada beberapa yang sudah saya laporkan. Jadi membentuk membentuk opini gitu supaya mempengaruhi persidangan gitu. Tapi saya percaya persidangan nggak bisa dibentuk dengan opini, semua betul-betul dengan fakta hukum. Gitu, fakta hukum. Wah, keren banget. Ini ada nggak keinginan sekolah hukum ya, by the way ya, Angel? Ayo kita sekolah hukum. Nggak, soalnya kan apapun dalam kehidupan, apalagi di Indonesia ini kan, karena negara hukum, kita kan harus paham ya, melek hukum. Ya kan, setelah peristiwa ini, tadi kan makanya aku bilang, Angel, apa yang paling ingin secara krusial diperjuangkan ya? Apa hak-hak perempuan? Saya jujur ya, di sini saya kritisi sedikit lah. Saya tuh gini, saya melihat entertain kita ini agak sedikit kurang bagus. Jadi gini, sudah tahu ini penjahat nih. Ini penjahat kan pemain karakter. Saya tahu gitu, memang dunia entertain ini kalau tanpa gimmick itu, kalau nggak kayak begitu, nggak ada nilai jualnya. Iya. Cuman buat saya agak miris kalau seorang penjahat terus pura-pura ngelucu, tapi abis itu dia cari mangsa lagi. Nah, ini buat saya kan, mohon maaf nih, kita punya anak perempuan. Iya. Gitu. Di luaran sana teman-teman kita juga mungkin punya anak perempuan. Iya, betul. Kita juga ada ini. Kalau sampai kena ke orang lain yang tiba-tiba teman kayak kita kayak begini, itu bagaimana? Tiba-tiba ada hidung belang nge-DM, terus udah gitu nguras hartanya, terus udah gitu di magicin apa. Coba bayangin deh. Nah, ini saya tuh saya mau memperjuangkan ini tuh karena gini, jangan sampai ada nasib orang seperti saya. Gitu. Karena saya itu mau ngejelasin itu susah. Orang selalu bertanya, kok mau sih Angel? Dunia ini sekarang udah modern. Kalau saya mengatakan saya tuh nggak sadar saya begini-gini, kayaknya tuh udah kuno banget tapi harus disadari ini kenyataan. Memang saya mengalaminya. Saya kayak orang tuh kayak hilang semua. Jadi kayak gelap gitu semua. Jadi saya tuh kayak welcome semua sama mereka, tiba-tiba kesadar saya udah bonyok gitu. Kayak gitu. Jadi itu poin penting juga ya, bahwa perjuangan hukum ini adalah salah satunya ingin memberikan pembelajaran kepada semua orang dengan kasus ini, bahwa ya kalau memang kita benar ya kita harus perjuangkan. Betul. Tapi kenapa sih pengen masuk politik, boleh tahu nggak? Sebenarnya bukan dari kasus ini ya, emang udah lama kan nyalek-nyalek juga. Sebenarnya saya memang belum sepenuh hati ya. Cuman kan karena kita memang di dunia entertain, kita juga ada beberapa. Sebenarnya tuh Bunda Emilia Contessa, gitu. Udah lama banget dia. Memang pengen banget saya ada di dunia politik, karena kan beliau tuh katanya Bunda Emil, kenapa Angel? Pasti ada kelebihannya dong Angel itu. Dia bilang saya ini mampu gitu, karena mungkin secara kita ngobrol, dia bilang kamu nih bisa loh, kamu nih ini loh, kamu nih ini, dan dia selalu memaksa saya, mendidik saya untuk ayo di politik, ayo iniin gitu. Nah, cuman akhirnya memang kan saya bilang, aduh belum deh, saya lebih senang di bisnis apa. Kalaupun memang saya dipaksa untuk ya akhirnya saya bilang oh ya udah deh, oke begini. Tapi ini saya tahun berapa tuh ya? Udah lama ya? Dari P3 dulu. P3 dulu kan? Terus baru yang terakhir dari Perindo. Iya, berarti sekitar berapa tahun yang lalu kan? Dari 10 tahun yang lalu. Iya, karena samaan kita nih ya. Iya. Tapi aku setuju, karena biasanya kalau kita masuk politik harus ada trigger. Dulu kan mungkin belum tertarik karena belum ada peristiwa hukum. Nah, sekarang ini trigger dong ini, ya nggak sih? Kayaknya sih mesti kita pikirin lagi ya. Iya, karena memang di parlemen sendiri butuh orang-orang yang memang sudah pernah merasakan bagaimana dia harus berjuang. Kan berjuang dari sisi mana aja. Jadi aku yakin nih Angel dengan kemampuan yang sekarang,
ya mumpunilah. Pengalaman hidup itu luar biasa loh. Iya ya. Karena kalau kita berjuang di parlemen sedikit banyak ada 50% kita pernah mengalami, disitulah trigger kita ingin memperjuangkan untuk kaum perempuan juga. Jadi kita bener nggak? kita rasain baru kita bisa Iya. perjuangkan. Iya. Peristiwa hukum itu capek loh guys. Karena Saya aja perempuan tetap salah loh. Kalau udah bicara, kalau iya. kita bicara kayak contoh cerai saya. aja ya kan? Iya, kayak contoh saya. Kita nggak buat apa-apa, cuman Mhm. hanya karena kita menerima tamu tengah malam yang Iya. mereka tidak tahu ini ya, tetap salah. Iya, betul. Tapi terfikirkan nggak, kenapa saya menceraikan itu orang? Kenapa saya tidak mempertahankan rumah tangga saya? Kenapa? Apa yang dia lakukan? Ini kan orang tidak mau Iya. lihat ke sisi situ. Makanya selalu perempuan yang disalahkan. Habis itu laki-laki cuma bilang, saya sebagai laki-laki, saya cuma gini-gini. Bedanya kita perempuan nggak lemes mulutnya. Jadi ini buat perempuan-perempuan harus speak up ya. Jadi itu dulu ya. Karena kalau kita speak up berarti mental kita sudah teruji. Nah ini ada nih dari Adam_Rosandi_official. Buat Angel Elga, semoga mendapat jodoh yang benar-benar bisa Amin. jadi imam. Amin. Kalau diterusin jangan ya. Katanya dulu pengusaha batubara juga ada mantannya Angel. Nih nggak ada. Oh salah berarti ya. Tuh, tapi banyak yang doain intinya Amin, ya. amin. Seorang Angel Elga mendapatkan imam. Tapi masih pengen menikah lagi nggak sih? Pengen, tapi nggak dalam waktu dekat lah. Oh, jadi masih trauma nih? Iya, dibilang trauma sih enggak, cuman aku lebih berhati-hati sekarang. Dulu udah picky, sekarang lebih berhati-hati. Waduh, gimana ini? Iya, aku iya. harus lebih berhati-hati. Makanya kalau sekarang ini kan, aduh semakin banyak godaan kan. Apalagi kalau kita janda, itu banyak banget yang Iya. coba mau masuk gitu. Cuman saya orangnya kan kalau nggak seret atau nggak gimana, atau apalagi saya nggak kenal tuh nggak saya reply lagi gitu. Iya, Atau iya. saya balas lagi gitu. Saya tuh lebih berhati-hati sekarang. Gimana ya, jangan sampai gini lagi nih. Saya kan orangnya bucin. Oh gitu, Kalau udah seneng, Ha-ha. saya tuh nggak ngelihat lagi bentuknya gimana, bobotnya gimana, apa-apanya bagaimana gitu. Nah, karena saya bucin, makanya saya lebih berhati-hati sekarang. Jangan sampai jatuh lagi kayak begitu saya udah orang udah masuk ke saya, semuanya kan saya urusin gitu. Saya tuh kalau ngurusin tuh sampai total ya. total. Head to toe. Semua, pokoknya laki tinggal enak deh. Ini lu nggak usah beli Iya, baju, nggak usah iya. bawa baju. Saya ini semua sampai semuanya kayak gitu saya ini. Makanya bucinnya kayak gitu. Tapi kelihatan kok, aku bisa ngelihat ya Angel ini. Ya salah satunya kenapa kalau kita sebagai single mom ya kita berhasil tuh paling nggak kita sudah bisa menata diri kita, ya memanage ya diri kita, belum anak, belum rumah tangga, belum bisnis. Secara jadi bos itu nggak gampang ya hari gini ya. Itu harus benar-benar punya strategi dan entrepreneurship yang bagus banget. Jadi Angel, tadi kan pencapaian sekarang kan boleh dibilang kalau bisnis semua berjalan ya. Amin. Alhamdulillah. Apalagi dengan kasus ini aku yakin banyak orang yang bersimpati. Kedepannya bisnisnya akan lebih terbuka. Amin, amin. Nah, ada nggak achievement terakhir di luar dari politik lah? Politik kan kita belum tahu ya 2024. Ada nggak keinginan apa yang pingin banget dicapai? Saya tuh kepengen banget punya pabrik yang punya ribuan karyawan. Gitu. Sekarang kan belum terlalu besar gitu. Saya pengen punya ribuan gitu. Karena buat saya kalau kita punya karyawan ribuan tuh, saya tuh merasa diri saya tuh berguna gitu. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Jadi saya tuh bukan cuma hanya gaji mereka, tapi mereka ini punya keluarga. Jadi saya menganggap saya ini berguna, bisa menghidupi mereka itu semua gitu. Itu sih tujuan saya sekarang ini. Jarang loh, di hari COVID yang begini, saya aja mau buka butik mikir lagi. Harusnya pas kondisi gitu? dengan COVID. Oh gitu? Ya. Nah nanti bayar pegawai gimana kalau daya beli orang Kalau bisnisnya menurun? pas, saya rasa pasti dapat untung di masa COVID. Contoh misalnya kayak skincare kan lagi naik nih. Orang di rumah masih pengen perawatan dan segala macam. Benar. Karena memang saya kan kuliahnya di manajemen. Iya. Ngambil S2 juga. Memang kalau saya tuh lebih ke konsultan. Oh gitu. Tapi saya butuh tim untuk menjalankan itu semua. Wow, ntar kita ngobrol ya. Ini hebat banget. Aku juga lulusan manajemen, tapi kayaknya apa ya namanya Cintanya kurang feeling apa namanya nggak berani gitu kadang-kadang apa ya namanya. Kalau kita kan kalau mesti berani ya kalau bisnis itu ya. Kalau saya ambil sih- resiko gitu Saya kan. sih bukan gitu. Kalau saya lebih baik gini. Saya orangnya tidak suka banyak teori. Saya lebih suka gini. Apa yang saya mau lakukan, saya lakukan.
jangan banyak mikir gitu. Ah, yang benar. Ya, maksudnya gini, kalau saya mau bikin bisnis ini, saya lakukan aja. Saya lakukan. Jadi trial and error tuh ada di situ. Mulai dari mau dulu nih. Ibaratnya Oke. kita tuh Assalamualaikum ketok pintu gitu. Kalau kita belum Assalamualaikum, kita nggak tahu apa yang Iya, di dalam iya. itu. Betul. Nah, kebanyakan orang bikin teori begini-gini tapi nggak terrealisasi. Nah, kalau Oke. saya udah bangun tidur, saya pengen buka ini, pasti saya jalankan. Saya mulai dulu gitu. Wah, keren. Keren banget guys, ternyata Angel itu emang bener-bener smart banget Supaya bisa ya. ganti-ganti tas, Say. Seganti-ganti warna. Oh bener, tapi emang iya sih. Yang aku salut dari seorang Angel itu adalah konsistensi ya. Jadi kalau kita punya rasa optimis itu nggak boleh up and down ya. Jadi makin hari makin dem, apalagi khusus bisnis ya, emang Iya. kreativitas kita kan dituntut ya. Iya. Bener, bangun pagi, tahajud itu adalah perpaduan ya. Bagaimana ikhtiar kita sama doa kita. Tuh kan guys, masih penasaran sama karakter seorang Angel Elga? Aku pikir dengan talk show kali ini udah menjawab ya. Sama satu hal sih, Apa? jangan pernah bangun siang. Tuh. Saya paling nggak suka orang bangun siang. Secapek apapun, badan saya tuh udah ada alarm. Saya pasti bangun subuh, saya nggak tidur lagi. Oh iya? Ya, karena di situ saya aktivitas otak saya tuh liar banget gitu. Saya tahu mau gini-gini. Tapi kalau saya kadang-kadang ada, misalnya saya lagi capek, lagi kelelahan atau Iya. saya lagi mau demam gitu ya. Bangun jam 8, jam 9 itu buat saya tuh udah sedih banget. Oke. Bangun pagi deh, saya selalu bangun pagi. Tuh, jadi filosofi bisnisnya jangan bangun Bangun siang. siang. Kalau bangun siang rezeki bye-bye Iya, ya. udah hilang. Jadi ini jodoh nggak nyari ya. Enggak nyari. Kalau bisnis dicari. Cari. Terus apalagi nih yang ingin dilakukan seorang Angel Elga habis kasus ini? Apalagi? Karena ini banyak yang nanya kan. Ya Allah aja memaafkan gitu. Apakah seorang Angel Elga mau memaafkan? Kalau kita bicara memaafkan atau saya sudah mengikhlaskan, sejujurnya saya lupakan sudah. Tapi memaafkan atau tidak, saya tidak bisa tahu isi hati saya sendiri. Misalnya contoh, saya nggak mau bilang, oke saya memaafkan, oke saya iniin. Tapi sebenarnya buat saya ini bukan hal yang gampang bisa saya maafkan gitu. Karena buat saya ini kan harga diri saya dijatuhin oleh mereka tuh sedemikian rupanya gitu. Jadi biarlah ini menjadi urusan saya dengan Allah gitu. Maksudnya saya nggak mau bilang oke saya maafkan, iya saya terima tangisan mereka, kayak mereka kemarin ada yang nangis-nangis, ada yang kirim apa gitu, kayak WhatsApp juga ke saya apa yang minta maaf dan segala macam. Saya ini manusia biasa gitu, saya tidak mau munafik bilang oke saya maafin deh, oke deh gini. Saya nggak bisa seperti itu. Tapi yang terpenting adalah buat saya gini, setelah orang sudah memfitnah saya tidak mau fitnah balik. Setelah orang sudah berbuat jahat dengan saya tidak mau jahatin balik. Maka dari itu, saya mengontrol diri saya dengan melalui pengadilan. Nah, pengadilan inilah nanti yang sudah menyelesaikan. Saya sudah menyerahkan itu, mau apapun keputusannya, bukan hak saya lagi. Soalnya memaafkan atau tidak, biar urusan saya dengan Allah. Kalau kita sebagai seorang ibu, apa yang kita lakukan baik, insya Allah karmanya, kehidupan anak kita, semua akan dijaga sama Allah. Ya. Sekali lagi thank you banget Angel. Sama-sama. Ini adikku tapi benar-benar wawasannya luas dan yang paling penting hatinya baik. Insya ya. Allah, amin. Sekali lagi guys, ini buat yang nonton Vena Melinda Channel, jangan lupa untuk selalu nonton. Nih Angel punya nggak sih YouTube channelnya? Nggak ya? Enggak. Oh, Aku nggak main YouTube. Nggak main YouTube, mainnya bisnis ya. Oke guys, sekali lagi thank you. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Thank you.